Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Bagus Safizan. Di sini saya akan menjelaskan tugas pendahuluan modul 4. Jadi di tugas pendahuluan modul 4 ini kita menambahkan package view dan beberapa kelas lainnya. Kita kemudian yang di sini kita melanjutkan project dari modul 3 yang sebelumnya. Modul 3-nya controller, entity, dan model. Di sini kita di modul 4 ini kita menambahkan view, yaitu user interface-nya. Kemudian di dalam package ini view ini ada asap GUI, perhatikan GUI dan alat objek controller. Jadi yang pertama-tama kita membuat alat objek controller terlebih dahulu. Nah, dalam sini berisi objek baru dari admin controller dan praktikan controller. Kemudian kita membuat kelas baru yaitu bernama GUI. Jadi di GUI ini kita mengimport Java BT Color, font, action event, action listener, utility, dan Java Swing dot bintang. Jadi kita bisa mengakses semua apa yang disediakan oleh Java Swing. Kemudian kita kenalkan yaitu JFrame lockrect dengan new JFrame. Jadi JFrame-nya ini kita menggunakan lockrect. Kemudian digunakan juga JLabel yaitu login, daftar, dan top. Kemudian JRadia button, radio lab, dan praktikan, dan JText file, text field, text npm login dan lainnya. Kemudian JLabel, label npm login dan lainnya. JButton, check dan rec. Kemudian JPassword field, password login dan password daftar. Kemudian di sini ada private boolean, check login dengan false. Kemudian di kelas public GUI ini kita mengeset frame-nya yaitu dengan lockrect set size 700, 630. Kemudian set layout, kemudian get content pane, dan set background color. Jadi backgroundnya berwarna pink sesuai dengan di modul. Kemudian di sini ada top sama dengan new JLabel, yaitu kita sudah diperkenalkan yaitu JLabelnya itu ada login, daftar, dan top. Jadi JLabel itu seperti kita menempatkan kalimat di dalam JFrame, tapi dengan ukuran yang ditentukan. Seperti ini, top set bounds jadi 50, 10, 650. Jadi 50 ini dari posisi sebelah kiri. Misalnya ini kotak ini dari sebelah kiri, di sini 50, kemudian 10 dari atas, kemudian dari ini 600. Nah, 600 ini labelnya, maksudnya panjang labelnya. Kemudian 50 ini tinggi labelnya. Jadi misalnya label dibautkan dengan ini kotak kecil, jadi panjang labelnya 600 dan tingginya 50. Ini ada set font, yaitu kita mengeset fontnya berapa, berjenis apa, yaitu Times New Roman. Kemudian fontnya kita bold, ditebalkan, dan berukuran 40. Kemudian kita inputkan ke frame-nya, lockrect kan JFrame. Jadi kita masukkan topnya itu ke frame. Sama juga dengan login. Ya, walaupun ya sesuai. Kemudian radio slab. Nah, ini ada JRadia button. JRadia button itu kayak kita memilih bulat-bulat gitulah dengan warna cyan. Kemudian text field, ya di sini ini text npm login yaitu new JText field. JText field itu seperti kotak yang memungkinkan kita untuk mengisi sebuah teks. Nah, makanya kita tulis variabelnya bernama
npm login. Jadi ini untuk uh, login text field untuk teks npm login, kemudian di add ke dalam frame. Sama juga ini, oh ya, ini ada password login sama dengan new j password field. Jadi di sini sama, tapi di sini kita menggunakan j password field. Jadi ketika kita menuliskan password, kita bentuk dalam view-nya itu disensor atau titik-titik bulat-bulat. Kemudian aja dj button cek dan seterusnya disesuaikan dengan deklarasi yang di atas. Kemudian di sini kita logret set default close operation jframe exit on close. Jadi di sini fungsi ini yaitu ketika kita mengklik X itu programnya otomatis berhenti. Jadi kita atur terlebih dahulu, kemudian berhenti. Kemudian di sini ada logret set location relative to null. Maksudnya di sini itu kita fungsi ini itu kita mengatur posisi kotak itu berada di mana. Jadi kalau 0 berarti dia akan di tengah-tengah. Kemudian kita memberi sebuah fungsi radio slab, yaitu radio slab add action listener new action listener, yaitu apa yang dilakukan ketika radio slab itu dipilih, yaitu ketika dipilih if radio slab is selected, radio praktikan set selected false. Jadi di sini maksudnya sebelum kita ketika tidak membuat fungsi ini itu bisa dipencet dua-duanya, radionya itu, radio buttonnya itu. Jadi kita membuat fungsi seperti ini. Jika radio slab itu dipilih, itu radio praktikannya itu false, jadi mati gitu. Kemudian cek lagi dengan true. Kemudian jika radio praktikannya dipilih, radio slabnya itu false, jadi dia hilang, maksudnya nggak nyala itu pilihannya. Kemudian di sini ada cek ada action listener. Jadi di sini kita membuat fungsi yaitu yang cek login ini. Kan cek login itu sama dengan kayak yang jibatan cek itu, nanti saya tunjukkan. Kemudian ini apabila cek loginnya benar, dia mengambil data slab, kemudian dicek sesuai dengan apa yang diinputkan di text npm login get text, kemudian password login. Kemudian kita mencari nama, yaitu dengan string nama all object handler, kemudian admin dan slab entity get nama. Kemudian di option show message dialog, yaitu selamat datang, nama yang tadi waktu login. Kemudian ada informasi di option informasi message. Kemudian ini ada aslab GUI asisten sama dengan new aslab GUI. Jadi di sini maksudnya ketika setelah login kita diarahkan ke aslab GUI, tapi kita belum menjelaskan tentang aslab GUI nya. Jadi setelah masuk logrec jframe yang sekarang itu menghilang, dispose, bukan menghilang, maksudnya kita pindah ke frame aslab GUI. Jadi terus di sini ada try and catch exception handling, implement password salah. Kemudian di sini ada void kosong, nanti saya jelaskan void kosong. Sama juga tentang else try nya ini, else set, yaitu praktikan login dicek sesuai dengan text npm loginnya, terus password loginnya. Dan kita membuat string nama sama dengan object controller praktikan entity dan get nama. Jadi kita meminta data namanya dari ketika dia login.
kemudian kita praktikan GUI prak sama dengan new praktikan GUI. Kita belum sampai sana, ini saya jelaskan juga. Kemudian ini setelah dia login, kita diarahkan ke frame praktikan GUI, kemudian log yang sekarang itu hilang, maksudnya kita pindah ke sini dan ada session handling, kemudian ada void kosong. Kemudian ini ada reg itu kan registrasi. Nah di sini public void, kemudian ada try catch itu npm nama, ini teks npm daftar, kita get text dan seterusnya. Kemudian alat select praktikan insert, jadi praktikan ini kan dari praktikan controller, kemudian kita mengambil insert, fungsi insert yang berada di sana. Kemudian ini ada J option pen, registrasi sukses, kosong, void kosong, kemudian access handling, warna tulisan salah, kemudian kosong. Nah ini isinya void kosong ya, teks npm daftar set text 0. Jadi setelah kita mengklik J button reg atau J button check, dia otomatis akan menghilangkan, walaupun dia benar atau salah, dia akan menghilangkan tulisan yang berada di J text fieldnya. Jadi nggak otomatis, jadi kita nggak perlu menghapus lagi. Kemudian kita ke aslab GUI, kelas aslab GUI ini di compile, kemudian di aslab GUI. Nah di sini juga import banyak, yaitu controller object model, action event, action listener, java swing. Ini ada java swing tabel, default table model, kemudian controller praktikan controller, color, font, masa data dan masa event. Kemudian ini ada kita membuat objek baru dari praktikan controller, kemudian ada jframe aslab sama dengan new jframe. Jadi jframe nya itu bernama aslab, kemudian jtabel tabel praktikan itu new jtable, jadi tabel praktikan itu new jtable, dan j scroll pen sama dengan scroll aslab. Nah ini dimasukkan ke tabel, dan j button back dan verif, dan j label admin, npm label, pas label, j text file, npm text, dan pas text. Dan dalam kelas ini kita membuat frame seperti yang pertama, kemudian ini apa ya, kemudian ini ada scroll kemudian ada npm label seperti yang sebelumnya. Label seperti apa, text file nanti saya jelaskan waktu demo. Kemudian ini juga sama, di set ke tengah-tengah. Kemudian ini ada fungsi backnya, yaitu ketika back dia frame aslabnya ini hilang, kemudian pindah ke GUI, maksudnya kembali ke GUI yang awal. Jadi kita membuat objek baru, kembali ke GUI. Kan kalau verif ada di sini ada fungsi baru, yaitu kita ada npm text get text, kemudian data prak cek data, dicek datanya, npm dan pasnya, kemudian all object controller admin update is verified, kemudian tabel praktikan daftar prak. Dari sini ada tabel atmos listener, kemudian ada integer i, jadi ini nanti tabel yang di tabel praktikan. Oh iya, ini tabel praktikannya ini belum dibuat ya. Tabel praktikan ini ada di praktikan controller. Jadi kita membuat sebelumnya, setelah kita membuat alat objek controller, kita buat ini default table model. Jadi ini default table model, kemudian kita membuat kolom, jadi
kolom dari nama, npm, password, nomor telepon, set kolom set kolom identifier. Eh, jadi kolomnya dimasukkan ke, jadi biar di identifier, biar Javanya bisa membaca. Kemudian intent size, al object model, data model, al data prag. Dan sebelumnya kita membuat al data prag ini dari mana? Oh, ini dari daftar prag model. Kita cari daftar prag model. Oh, ini al data prag itu mereturn atau mengembalikan daftar prag release. Jadi al data prag release dot size. Oke. Terus kemudian ada string value dengan 0. Jadi kita kurang dari size is verified dengan false, yaitu no. Jika ini sudah berubah dulu, yaitu yes. Kemudian dia ada objek array data dengan new object array. Yang di sini ada objek get npm, get nama, get password dan lainnya. Kemudian data ddm daftar prag add row data, return ddm daftar prag. Jadi kembali lagi ke aslab. Setelah itu tekan get value add. Jadi kita dari ini, dari tabelnya, kemudian get selector, jadi dia otomatis. Kemudian diperhatikan GUI, kita juga import banyak, dan perhatikan new jframe, jbutton, back, dan daftar btn, dan jtext area jtext area nanti seperti kotak area gitu. Kemudian jlabel, data diri, daftar praktikum, jcombo box, filprag. Nah, ini combo box ini kita seperti kayak memilih seperti memilih lah, dia kayak memilih ke bawah. Combo box yaitu combo box praktikum entity nama. Jadi kan praktikum entity kan ini isinya yaitu nama, ini nama array. Dan integer check sertakan al objek kan, strl praktikan cek daftar prag al objek, strl praktikan entity dan get nama. Oke, jadi cek itu dia mengecek nama. Kemudian ini perhatikan kan jframe, diatur framenya berapa, backgroundnya pink, dan atur label font new times roman, set fontsnya segini. Kemudian di label jbutton daftar, jbutton berikan size visible true. Ini lokasi dari framenya, default close operation itu ketika kita klik X seperti ini, nanti dia atau auto close, maksudnya auto berhenti. Kemudian if check, ini cek kan tadi di atas, cek daftar prag. Cek sama dengan -1, belum data praktikum, cek kedua belum data praktikum, maksudnya ini kosong ya intinya. Dan else area text, set text data praktikan. Kemudian ini daftar btn add action listener, ada fungsi ini daftar btn button ya. Dan integer index prag get selected, ini get data false. Kemudian back, ini kan seperti sama sebelumnya ya, yang berada di aslab. Jadi ketika kita pencet, ini kondisinya yaitu ketika dipencet dia akan melakukan petikan dispose. Jadi frame praktikan ini akan hilang, kemudian pindah ke GUI. Nah, di sini ada data praktikan, ini cek npm string, dan ada variabel baru cek verif. If all objek praktikan daftar cek is verified sama dengan false, jadi cek verifnya belum diverifikasi. Jika sudah verifikasi jadi selesai verif. Dan ada string next text npm objek praktikan. Jadi ini nanti akan menunjukkan
NPM nya, nama, telepon, dan return text. Dan di mainnya kita rubah, jadi sebelumnya mainnya kan banyak, kemudian ini kita komen, kita membuat seperti ini, terus kita import dulu. Nah ini kita kasih bintang saja, terserah sih, atau lebih spesifik aja GUI gitu. Dan kita jalankan. Oh ini cara apa ini, aslab Java 32. Oh kurang kurang ininya tadi terhapus kayaknya, sepertinya terhapus. Oke, kita compile. Apa ini, ilegal 35. Oh ini sepertinya terpencet juga, kita compile. Oh ini salah, nggak perlu tanda ini. Oke, selanjutnya apakah sudah benar? Apa ini, aslab admin aslab tadi sudah benar loh. Admin nggak ada. Oh ini admin. Oh admin ini ya, seperti ini mungkin. Oh astaga, ini salah saya, salah. Astagfirullah, salah apa namanya, kan tadi kan kepencet apa itu ya. Sudah benar. Oke, kemudian kita jalankan. Nah ini yang tadi set size foto yang segini, kemudian ini JLabel rekayasa perangkat lunak, JLabel login buat akun, JLabel npm password, npm nama password. Dan ini kan ada radio. Nah sebelumnya jika tanpa kondisi yang selected itu, dia bisa item-itemnya itu bisa dua-duanya. Jadi kita ketika kita klik itu, jadi dia salah satunya akan mati. Nah kemudian ini kotak kan segini, ini JLabel tingginya 50. Kemudian ini kotak yang warna putih, ini J text field, misalnya di data. Kita cek. Nah ini cek, nah selamat datang ini informasi dari JOption pane. Oke, nah ini berada di aslab GUI. Kemudian ada back, ini kan dispose. Kemudian kita daftar misalnya sesuai npm saya, password 1 2 3, tanggal lahir, kemudian kelasnya P1. Kita cek daftar, dia akan masuk ke dalam array praktikan registrasi sukses. Kemudian kita ke praktikannya yang npm dan password 123, dicek. Oke benar sama dengan Dimas. Dia langsung otomatis jika arraynya apa di daftar praktikumnya nggak ada, dia tulisannya Anda belum daftar praktikum. Dan kita ini J combo box, jadi milih-milih yang ada di praktikum entity, yaitu nama array. Kemudian kita pilih PBO, kemudian daftar. Nah di sini kita sudah daftar, cuma belum diverifikasi.
Di sini ada verifikasi. Nah, ini yang tadi yang npm object dan get verifikasi. Kemudian kita back dan kita login dengan authorize admin atau aslab dengan password 0101. Kita cek datang Mas Michael. Kemudian di sini yang tadi yang al data prac, jadi kita ditunjukkan view-nya dan kita input npm dan password 123 dan ini ada verifnya kan 0. Salah ya, 123. Jadi di verif, dari verifikasinya sama dengan yes. Kemudian kita cek lagi di praktikan 123, cek sukses, selamat datang. Oh, kok belum ya? Nah, ini sudah diverifikasi seperti itu. Jadi terus kemudian tadi ada akan set location, dia ada di tengah. Kemudian ada default close, yaitu seperti ini. Kita di close, dia akan otomatis berhenti. Dan seperti itu saja. Sekian untuk penjelasan pendahuluan part. Jika ada kata-kata salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.